menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin semua dimohon berdiri. Ya, itulah tadi pembukaan pertandingan sepak bola Wadah Lintang Cup yang ke-1 di tahun 2024 telah dilaksanakan. Ya, saudara penonton, kita alihkan pandangan mata kita ke tengah lapangan sana. Pada sore hari ini di jam yang pertama akan saling bertanding, yang akan saling memperebutkan di pertandingan pada sore hari ini untuk melaju ke babak selanjutnya. Apakah tim dari Sumberjo, apakah dari tim sebelasan dari Lancar yang akan melaju ke babak selanjutnya? Pertandingan pada sore hari ini bisa kita saksikan bersama-sama dan terlihat dari Ngalian. Kita lihat di sana menghadiri pertandingan atau wasit yang berasal dari Wonosobo yang sedang melakukan point toss untuk memilih tempat atau bola pertama yang akan dimulai pada sore hari ini. Kita lihat wasit sudah menuju titik putih tengah yang sebentar lagi kick-off babak yang pertama akan segera dimulai. Kita lihat dari kedua kesebelasan dari Ngalian dan juga tim sebelasan dari Sumberjo melakukan doa bersama demi keselamatan di pertandingan pada sore hari ini dan juga kemenangan di masing-masing tim. Ya, selamat sore. Jangan sampai Anda melewatkan pertandingan di jam yang pertama ini. Dan lihat bola berada di titik putih tengah sana dihadapi pemain dari Ngalian. Ya, selamat menyaksikan, selamat menonton pertandingan di jam yang pertama ini. Sebentar lagi di babak yang pertama akan segera dimulai. Kami ditemani oleh Bung Oki. Sementara kami kembalikan ke Bung Oki terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Selamat sore untuk seluruh penonton setia dimanapun Anda berada. Kembali lagi di pertandingan pada sore hari ini. Sepak bola U17 Kecamatan Wadah Lintang nampaknya di pertandingan yang pertama. Gol panjang sudah dibunyikan. Pada di babak yang pertama mulai sudah banyak langsung tendangan ke gawang hanya masih melebar sehingga hanya tendangan ke dalam
kedalaman saja untuk anak-anak daripada Sumberjo. Kali ini nampaknya nampaknya kali ini kiper daripada Sumberjo babak yang pertama cukup asik nampaknya. Masih kali ini anak-anak daripada Ngalian coba bangun serangan, namun masih dialog kali ini Sumberjo dengan kostum tim warna putih lebar ke sebelah kanan. Lepas kali ini masih anak-anak daripada Sumberjo. Kali ini Ngalian nomor punggung 11 daripada Ngalian Yoga tarik ke belakang. Ashraf maksudnya pada Yoga kembali, masih Yoga otak-otik bola Yoga ke belakang maksudnya Fadil. Main nomor punggung 17 daripada Ngalian ini masih Fadil. Ada Pratama kali ini nomor punggung 13 Pratama kembali Tama jika masih Pratama. Halo kali ini seorang Rozi. Lepas kali ini Yoga lebar ke sebelah kanan daripada Sumberjo. Lalu deras hanya lemparan ke dalam saja untuk anak-anak daripada Ngalian lakukan di sana. Keluar lemparan ke dalam saja untuk anak-anak daripada Sumberjo. Kali ini masih Sumberjo nomor punggung 5. Syarif maksudnya tarik ke belakang masih kali ini Ngalian. Terlepas kali ini masih anak-anak daripada Sumberjo melebar sebelah kanan, masih Sumberjo lewati 1-2 pemain, masih Sumberjo dorong ke depan maksudnya ada Syarif yang dituju dihalau saja oleh seorang Ashraf, masih Ashraf buang saja oleh back ini belakang kanan daripada Ngalian. Seorang Ashraf lakukan lemparan ke dalam untuk anak-anak daripada Sumberjo nomor punggung 7. Terlepas kali ini Ngalian coba bangun serangan lewat nomor punggung 2 ada Pasya maksudnya, namun bola keluar, lemparan ke dalam saja untuk anak-anak daripada Sumberjo. Lakukan Sumberjo kali ini namun kurang sempurna dalam melakukan lemparan ke dalam, sehingga hanya lemparan ke dalam saja untuk anak-anak daripada Ngalian. Yoga nomor punggung 11 lakukan Yoga ke tengah maksudnya ada, namun dihalau saja masih dari ini Sumberjo coba menyerang kali ini Sumberjo, masih Sumberjo lebar ke tengah maksudnya ada Andika, namun masih dihalau saja oleh seorang Pratama, masih Pratama dorong ke kanan, nampaknya masih dihalau saja oleh kapten tim kepada Sumberjo, Rozi maksudnya. Orang-orang yang benar satu ini. Nampaknya pertandingan pada sore hari ini tentunya kepada anak-anak Sumberjo menurunkan pemain-pemain terbaiknya kepada U17, dan juga kali ini anak-anak dari Ngalian juga menurunkan pemain-pemain terbaiknya yang kemarin mampu mengalahkan belasan daripada anak-anak Kalitawang. Kali ini Ngalian mencoba menyerang masih nomor punggung 12 namun dihalau saja daripada Davin, masih Davin. Nampaknya sedikit pelanggaran di sana, hanya tendangan bebas saja untuk anak-anak daripada Sumberjo, masih Sumberjo nomor punggung 9. Kali ini mencoba menekan namun halau saja sehingga hanya lemparan ke dalam, masih Sumberjo lakukan. Nampaknya lemparan ke dalam yang kurang sempurna daripada anak-anak Sumberjo, hanya lemparan ke dalam saja untuk anak-anak daripada Ngalian. Lakukan Ngalian, namun kali ini Ngalian juga lakukan lemparan yang kurang sempurna nampaknya, sehingga hanya lemparan ke dalam saja untuk anak-anak daripada Sumberjo. Lakukan sudah nomor punggung 5 yang dituju, kali ini keluar nampaknya, hanya lemparan ke dalam saja untuk anak-anak daripada Ngalian. Kali ini lakukan Yoga, namun Yoga kontrol yang kurang sempurna sehingga bola kembali keluar. Ayo bukan lemparan dalam lagi untuk Sumberjo, masih Sumberjo tarik ke belakang nampaknya, namun dialog Fadil melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada Dika itu maksudnya dorong ke depan nomor punggung 7 yang dituju. Kali ini nampaknya cukup berbahaya kali ini. Nampaknya sebelum berangkat offset terlebih dahulu kali ini pemain lini depan daripada anak-anak
Alian nomor punggung 7 yaitu seorang Agil terperangkat offset. Hanya tendangan bebas saja untuk anak-anak daripada Sumberjo. Kali ini seorang kapten nomor punggung 10, seorang Rozi, pemain lini belakang daripada Sumberjo, bersiap melakukan lempar tendangan ke dalam maksudnya. Bersiap Rozi, lirik lihat kawan ke depan maksudnya. Depan sudah, kali ini masih dihalau saja anak-anak Alian. Kali ini Agil, lebar Agil Pratama. Dorong ke depan maksudnya, namun masih dihalau. Kali ini tarik ke belakang, masih ada nomor punggung 9, tarik ke belakang nomor 16 maksudnya. Pratama kadang di barang Alian melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Dika maksudnya. Lepas kali ini Dika. Apa yang terjadi kali ini? Luar biasa sekali. Lewat nomor punggung 10, main sayap kiri daripada Alian. Orang Dika mampu melewati 1-2 pemain. Sudah di depan gawang, namun masih mampu dihalau pemain lini belakang daripada Sumberjo. Belum menghasilkan sebuah gol. Kali ini tendangan sudut saja lakukan Alian. Bertemel di depan mulut gawang daripada Sumberjo nampaknya, namun kembali masih dihalau saja kiper daripada Sumberjo, seorang Diki maksudnya. Melebar Diki, berbahaya. Lagi-lagi bola sangat dimainkan kepada kiper daripada seorang Diki. Masih Diki maksudnya. Kali ini Sumberjo bangun serangan lewat nomor punggung 9 kali ini. Tarik ke belakang nomor punggung 7. Andika dorong ke depan, masih dihalus sama Asraf. Lari Asraf, masih Asraf, lari ke belakang maksudnya pada kiper. Berani kali ini kiper daripada Alian, tengah maksudnya ada Awal Pratama maksudnya. Dorong ke depan kali ini, namun sayang sekali kali ini nomor punggung 10 seorang Dika Ito maksudnya berperangkat offset lagi-lagi daripada lini pertahanan Sumberjo tentunya. Kali ini seorang Rozi, pemain lini belakang daripada Sumberjo, bersiap melakukan tendangan ke depan maksudnya. Orang ke depan masih Pacil, melebar ke sebelah kanan, masih nomor punggung 9 daripada Alian, tarik ke tengah maksudnya di sana. Kembali Agil, halus saja. Nomor punggung 11 juga maksudnya melebar kali ini nomor punggung 21 Pasha, masih Pasha melewati 1-2 pemain Pasha. Kotak-kotak di sebelah kanan lapangan maksudnya Pasha, melempar ke tengah maksudnya. Dorong ke tengah, kali ini Agil terlepas, lagi-lagi Rozi mematahkan serangan daripada Alian. Kali ini Awal maksudnya, masih Awal, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini masih Sumberjo mencoba menekan maksudnya, dihalau saja oleh seorang Fadil, pemain lini belakang tengah daripada Alian. Kali ini masih Pasha maksudnya, cukup berbahaya Pasha, masih Pasha, lewat sebelah kanan masih Pasha, melebar kali ini ke tengah maksudnya, juga dorong ke depan. Berbahaya, namun seorang Diki lagi-lagi mampu menguasai bola. Balik ke belakang maksudnya, ada
Sumberjo coba membangun serangan, namun masih mampu dipatahkan daripada anak-anak kalian. Kembali kali ini masih Yoga, lebar Yoga, dorong ke depan maksudnya di sana luar biasa sekali kiper daripada Sumberjo, seorang Ciki, dorong ke depan maksudnya, terlepas kali ini langsung saja nomor punggung 4 daripada Sumberjo. Kali ini masih Sumberjo lakukan, namun kali ini pemain nomor punggung 4 daripada Sumberjo main pergantian pemain. Kali ini Sumberjo nomor 15 keluar, nomor punggung 12 masuk. Digantikan Wisnu tentunya di babak yang pertama ini. Tentunya atur strategi daripada official ataupun pelatih daripada Sumberjo tentunya. Kali ini lemparan ke dalam saja untuk anak-anak daripada Ngalian. Masih Ngalian lewat Agil maksudnya, masih Rozi tengah maksudnya, masih Sumberjo nomor punggung 7 corong ke depan. Kali ini Alaba, masih Alaba nomor punggung 4 daripada Sumberjo, namun kali ini seorang Alaba kurang cermat nampaknya, keluar saja hanya tendangan gawang saja untuk anak-anak daripada Ngalian. Kali ini Ngalian main pendek saja, masih main di lini belakang sendiri, masih ke tengah nampaknya. Cukup tenang daripada anak-anak Ngalian mengatur ritme permainan kali ini. Fadil main lini belakang daripada Ngalian, nomor punggung 17 mencoba melebar, maksudnya yang dituju kali ini seorang Dika, langsung saja seorang Rozi ke depan maksudnya. Tak ada kawan di sana, dikuasai saja, namun dibiarkan saja sehingga hanya tendangan gawang saja untuk anak-anak daripada Ngalian. Kali ini kiper seorang Rizky, maksudnya siap lakukan, namun kecil saja Ngalian mengatur permainan kali ini lewat Yoga, melebar ke sebelah kanan kali ini, masih dorong ke depan maksudnya ada Pasya lewat sebelah kanan kali ini, masih Pasya lakukan crossing ke tengah. Rozi nampaknya mampu mematahkan berbahaya, namun ada kawan di sana sehingga hanya tendangan gawang saja untuk anak-anak daripada Sumberjo. Kali ini tendangan gawang saja untuk Sumberjo. Atentim seorang Rozi nampaknya nomor punggung 10 bersiap melakukan tendangan. Lakukan sudah Rozi ke depan maksudnya. Di sana masih nomor punggung 10 kali ini pada Agil maksudnya. Masih Agil lewati satu dua pemain Agil melebar ke tengah. Lagi-lagi seorang Ziki mampu mengatakan serangan Yoga, maksudnya tendangan langsung, namun masih dihalau saja pemain lini belakang daripada Sumberjo, sehingga banyak lemparan ke dalam saja untuk anak-anak daripada Ngalian lakukan ke tengah maksudnya Yoga yang dituju. Dihalau saja masih Sumberjo, keluar lemparan ke dalam saja untuk anak-anak daripada Sumberjo. Nomor punggung 9 ada Reza, lakukan Reza ke tengah. Kali ini Andika mencoba menguasai bola di lapangan tengah. Andika melebar ke sebelah kanan kali ini. Andika dorong ke depan maksudnya, namun masih dipatahkan daripada Ashraf. Fadil maksudnya tarik ke tengah Fadil, masih Fadil melebar ke kanan Ashraf, dorong ke depan maksudnya. Di sana yang dituju adalah Fadil maksudnya. Pertandingan sore hari ini
sangat seru sekali daripada anak-anak Sumberjo yang melawan daripada kesebelasan Ngalian tentunya. Masih Sumberjo coba menusuk ke depan maksudnya, namun terlepas sehingga apa yang terjadi kali ini terlepas kita daripada Rizky apa maksudnya terlepas, namun masih dikuasai daripada anak-anak lini belakang daripada Ngalian. Kali ini melebar maksudnya yang dituju ada Dika, masih Dika nampaknya lalu deras bola melaju keluar, hanya lemparan ke dalam saja untuk anak-anak daripada Sumberjo. Lakukan Alaba yang dituju, masih Alaba. Kali ini awal tengah maksudnya ada seorang bidan Bali nomor punggung 11 Yoga, masih Yoga pada Dika maksudnya terlepas Dika masih dikuasai daripada Adi ke depan maksudnya kali ini masih Dika. Itu dua pemain dilewati. Luar biasa sekali kali ini seorang Dika lewat sebelah kiri lapangan. Lewati satu dua pemain nambah mencatatkan gol di babak yang pertama ini. Keunggulan merubah sementara 3-0 untuk anak-anak daripada Ngalian tentunya. Luar biasa sekali mainan pada sore hari ini yang diperagakan daripada anak-anak Ngalian bersama tim. Masih kali ini permainan maksudnya Sumberjo pernah lelah, pernah putus asa tentunya, coba tutup nusuk. Nampaknya kali ini hanya pelanggaran saja sehingga tendangan bebas untuk anak-anak dari Sumberjo kali ini mencoba menusuk anak-anak daripada Sumberjo ke depan maksudnya Alaba maksudnya yang dituju masih Awal. Terlepas kali ini Sumberjo dikuasai daripada Awal Ngalian. Masih kali ini Adi nomor punggung 7 kali ini seorang Agil tarik ke belakang Adi maksudnya. Nampaknya Alaba buang bola namun masih dihalau saja main daripada lini belakang Ngalian. Fadil melebar ke tengah, kali ini ada seorang Yoga lebar ke kanan Yoga. Ashraf maksudnya tarik ke belakang Ashraf, masih Yoga mengatur ritme permainan Yoga, dorong ke depan maksudnya halau saja. Kali ini masih Bidan Bali kali ini sedikit salah kali ini seorang Bidan. Terlihat nampak kesakitan namun ternyata masih mampu diatasi. Hingga pelanggaran nampaknya dengan bebas saja untuk anak-anak daripada Ngalian. Nomor punggung 16 mencoba ke depan maksudnya namun masih melebar kurang lebih 2 meter daripada gawang Sumberjo tentunya. Ya, pergantian pemain. Nampaknya ke permainan kali ini Sumberjo mencoba menusuk ke depan maksudnya dihalau saja oleh seorang Ashraf. Kali ini masih Ngalian lewat Pasya lewat sebelah kanan kali ini seorang Pasya, masih Pasya lebar ke tengah. Kali ini ada seorang Akil, masih Akil. Nampaknya jangan langsung seorang Akil masih pergantian pemain daripada Sumberjo nomor punggung 19 Sultan keluar. Digantikan seorang Hasnan daripada Sumberjo. Kali ini masih seorang Diki, lalu saja Pasya. Bola keluar, lemparan ke dalam untuk anak-anak daripada Sumberjo.
Lakukan kali ini Hasnan pada Sumberjo. Siap melakukan lemparan ke dalam. Hasnan lakukan Hasnan ke tengah maksudnya. Halus saja kali ini seorang Ashraf. Masih Sumberjo. Aduh, ritme permainan kali ini lewat Syarif maksudnya ke depan Alaba. Namun kali ini seorang Alaba berangkat offset daripada anak-anak Malian tentunya. Kali ini Malian nomor punggung 3 tarik belakang Fadil, lebar ke sebelah kanan Ashraf. Masih Ashraf main back sayap kanan daripada Malian, tarik ke belakang Ashraf, ke Fadil maksudnya. Menguasai bola Fadil, melebar ke tengah. Kali ini Awal tarik ke belakang Dika, Adi balik Awal, dorong. Kali ini Dika tengah maksudnya. Kali ini Awal kembali anak-anak dari Malian lewat tendangan seorang Awal. Awal pertama tentunya tambah gol di babak yang pertama. Sementara kedudukan 4-0 untuk anak-anak daripada Malian. Kali ini Sumberjo, Syarif akan titik tengah kali ini. Tarik ke belakang, ada Farid. Tarik belakang Hasnan, dorong langsung ke depan. Halus saja kali ini seorang Fidan. Bukan sebuah pelanggaran kali ini. Kembali nomor punggung 9 Reza. Lepas kali ini, tarik ke tengah ada Awal maksudnya. Mengatur ritme permainan ke belakang Adi. Masih Adi. Kali ini dorong ke depan maksudnya. Umpan terobosan daripada seorang Awal. Kali ini masih Dika. Masih Dika, terlepas kali ini Akil. Tendang langsung Akil. Nampaknya dikuasai daripada kiper seorang Diki. Langsung ke depan seorang Diki. Dikuasai daripada Awal. Nomor punggung 13 tarik ke belakang Pau. Masih Pau. Tengah maksudnya Fadil. Masih Fadil. Melebar ke kanan Ashraf. Masih Ashraf. Tengah maksudnya Yoga. Pada lagi Awal. Tarik ke belakang lagi Awal kepada seorang Adi. Masih Awal. Satu dua pemain Awal. Melebar kali ini seorang Dika. Dika itu tengah maksudnya. Daripada seorang Awal, namun masih dikuasai daripada Diki. Masih Diki. Langsung tendangan ke depan maksudnya. Halus saja kali ini anak-anak daripada Malian. Masih Sumberjo. Depan maksudnya. Masih Dika. Awal. Tarik Yoga. Masih Yoga. Melebar Ashraf. Cukup tenang kali ini anak-anak daripada Malian. Yoga. Masih Yoga. Otak ketik Yoga ke belakang Fadil. Masih Fadil. Pau. Main cukup tenang anak-anak Malian. Ke belakang kiper ada Rizky Otong. Masih kali ini Fadil. Ke tengah ada Fidan maksudnya. Kali ini Yoga. Ashraf kembali. Kembali Yoga. Masih Yoga. Coba membawa bola. Tarik lagi ke belakang. Kali ini terlepas daripada Sumberjo. Masih Sumberjo. Namun masih dikuasai daripada seorang Pau nampaknya. Masih Pau sendirian dari belakang, dorong ke depan maksudnya yang dituju oleh seorang Akil. Halus saja. Sementara
babak yang pertama sore hari ini tentunya. Luar biasa sekali, luar biasa permainan daripada kedua tim, dan juga disaksikan ribu-ribu pasang penonton dari pada masyarakat Kecamatan Waras Lintang maupun sekitarnya, bahkan dari Kabupaten Purworejo dan juga Kabupaten Kebumen, dan juga berada ada daripada Kabupaten Temanggung maupun juga Banjarnegara tentunya, di lapangan Cinde, di lapangan Sinca Sakti maksudnya, Desa Besuki pada sore hari ini. Kembali kali ini Sumberjo bangun serangan namun kuasai daripada seorang Pak U. Kali ini bola keluar, serangan ke dalam saja daripada Pak U, ke tengah maksudnya Yoga. Masih Yoga. Kali ini Agil Razi maksudnya ke depan, dikuasai daripada Awal. Masih Awal, melebar ke kanan, kali ini Ashraf. Lewati satu pemain daripada Ashraf, masih Awal, lalu saja masih daripada Sumberjo, Farid. Ini masih Awal, kembali Farid, ke depan maksudnya Syarif, masih Syarif, maksudnya Andika, lalu saja seorang Fadil, lewati Fadil, tarik ke belakang Pak U. Belakang ada Rizky Otong, masih Rizky melebar Ashraf, masih Ashraf, masih kali ini Fadil, tengah kali ini masih kembali seorang Pak U, kembali bermain daripada lini belakang daripada ngalian tidak terlepas kali ini Syarif, masih Syarif mencoba mendorong kali ini sebelah Alaba. Anak-anak daripada ngalian mencoba bermain di lini belakang daripada ngalian, masih dipatahkan dari ini seorang Fadil, melebar ke kanan kali ini Awal, masih Awal. Kali ini bola keluar, lemparan ke dalam ruangan daripada ngalian Ashraf. Siap mengambil lemparan ke dalam Ashraf, lakukan Yoga yang dituju. Maksudnya di sana Agil, masih pada Yoga, masih Yoga, lewati satu dua pemain. Kali ini Yoga ke depan maksudnya, lalu saja Farid, masih Sumberjo, heading saja kali ini Andika, masih daripada Sumberjo, Yoga, Sumberjo masih ke depan Alaba, masih Alaba, lebar ke sebelah kanan kali ini ada Dika maksudnya nomor punggung 10 Dika, ke tengah maksudnya ada seorang masih mampu dipatahkan main di belakang, kali ini seorang Reza hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk anak-anak daripada ngalian di menit-menit babak yang pertama tentunya. Kali ini keunggulan sementara 5 untuk anak-anak daripada ngalian. Kali ini nomor punggung 10 daripada ngalian seorang Dika bersiap melakukan tendangan penjuru, melakukan Dika coba di depan gawang, nampaknya tak ada kawan di sana, bola keluar, hanya tendangan gawang saja untuk anak-anak daripada Sumberjo. Diki maksudnya akan mengambil tendangan gawang, lakukan ke depan maksudnya. Nampaknya seorang wasit meniup peluit panjang bertanda di babak yang pertama usai. Nantinya akan dilanjutkan ke babak yang kedua. Keunggulan sementara 5 untuk anak-anak daripada ngalian. Luar biasa sekali dua tim yang bertanding pada sore hari ini tentunya menyajikan permainan-permainan yang sangat fenomenal tentunya pada Sumberjo maupun anak-anak daripada ngalian yang tentunya juga lebih banyak di papan skor sana. 5 angka di babak yang pertama tadi, apakah di babak yang kedua ini bisa lebih banyak? Begitu juga tim dari Sumberjo, apakah bisa memperkecil ketertinggalannya di babak yang kedua ini? Ya, kita lihat bola berada di titik tengah lapangan sana.
bola dihadapi pemain muda Sumberjo FC ini. Dan nantikan kick off babak yang kedua di sore hari ini. Tarikan sesaat lagi. Selamat menyaksikan. Yang panjang dipujikan oleh wasit pada sore hari ini. Sementara Sumberjo menguasai bola. Umpan kacau ke sisi sebelah kiri sana, namun masih bisa diamankan. Mengekalkan serangan di lini sebelah kiri sana. 47 cepat sekali dari Ngalian. Ada Adil menjawab percobaan pertama, membuktikan betapa tajamnya lini depan pasukan dari Ngalian FC Junior ini. Sementara mencoba di lini tengah sana anak-anak Sumberjo, namun lagi harus terhenti di daerah pinggaran tengah lapangan sana. Mencoba anak-anak Ngalian lagi-lagi bisa diamankan, bisa dibaca arah laju bola oleh nomor punggung 7 Adil. Masih dia lebar ke sisi sebelah kiri. Siapa yang duduk di sana? Saya kiri nomor punggung 12 TK. Lagi-lagi masih bisa diamankan. Pelan saja, pendek saja umpan yang diberikan pada teman terdekatnya, kapten sebelasan. Tenang saja memainkan bola. Itu pemain atau permainan yang sedikit melambat. Jadi sisi lapangan tengah sana mencoba untuk anak-anak dari Sumberjo keluar dari lapangan belakang, namun terlihat masih tetap berada di posisi masing-masing anak dari Sumberjo. Sekarang terlihat bertahan di barisan belakang pemain-pemain dari Sumberjo. Serangan lini tengah oleh nomor punggung 7 Andika dari Sumberjo. Kurang cermat komunikasi dari kedua pemain dari Sumberjo. Ada tekankan pemain dari Aldian nomor punggung 3 keluar masuk nomor punggung 9 keluar masuk nomor punggung 14. 3 keluar masuk nomor punggung 8. Ya, kita lihat sekaligus dua pemain dari Ngalian ini diturunkan di babak yang kedua di menit-menit awal pertandingan pada sore hari ini untuk memperkuat barisan lini belakang sana. Lempar ke dalam tadi dari tim kesebelasan Ngalian, salah dalam membuang bola. Balik ke lapangan pertandingan. Sementara mencoba menyerang di barisan belakang sana, berbahaya, namun terlihat oleh AW1 di sisi belakang sana. Salah satu pemain depan dari Sumberjo sudah dalam posisi offset. Dan nantikan bisa dicuri bola dari arah belakang sana. Masih ada nomor punggung 7 Andika tadi pelanggaran terhadap kapten tim dari Ngalian, harus dijatuhkan di lini sebelah kiri gawang yang dijaga oleh Rizky, yang sampai menit-menit ini di babak yang kedua masih tetap kokoh di belakang sana. Balik ke lapangan pertandingan, Ngalian mencoba di lini barisan tengah, kalah dalam perebutan bola. Apa yang terjadi? Pelanggaran sedikit keras di lini tengah sana. Dan nantikan kita lihat salah satu pemain dari Sumberjo, pemain tengah, harus dijatuhkan karena sedikit membahayakan di barisan belakang anak-anak muda dari Ngalian. Dan nantikan sudah bisa balik paket. Terlihat nomor punggung 14 Zaki dari Ngalian ini diberikan hadiah kartu kuning oleh wasit di pertandingan di babak yang kedua ini. Kesempatan atau peluang yang dimiliki pemain muda dari Sumberjo. Tendangan atau bola yang masih sedikit jauh dari gawang sana.
Kita nantikan apakah bisa menggoyahkan gawang yang dijaga oleh Rizky. Agak ke depan gawang, berbahaya. Namun lebih cepat penjaga gawang bisa antisipasi datangnya bola, bisa dibaca arah laju bola, diamankan saja. Kembali mengamankan bola nomor punggung 12, pendek saja pada nomor punggung 16. Setengah ada foul, berbahaya. Foul, blessing bola tadi mengecoh sang penjaga gawang. Namun masih beruntung gawang di belakang sana yang jaga oleh Diki di babak yang kedua ini masih aman. Lakukan saja arah bola, lihat bola menuju pada sudut sebelah kiri. Tendangan pojok yang pertama untuk Ngalian. 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Ngalian Junior ini sudah berarti datangnya bola di depan gawang sana. Arahkan bola, gawang berbahaya. Lihat kembali di depan gawang sana. Salah satu pemain dari Ngalian tadi melakukan pelanggaran di depan gawang sehingga menghasilkan tendangan bebas saja. Kita nantikan sang penjaga gawang. Nomor punggung 8 dari Ngalian kembali menguasai bola. Hari pelanggaran lagi-lagi. Terlihat sang pengadil pertandingan pada sore ini harus mengeluarkan kartu kuning pada pemain depan bersayap kanan berpunggung 18. Ada Hasnan tadi diberikan kartu kuning mengadil pertandingan. Kita nantikan Ngalian foul, angkat bola, umpankan bola ke depan, tidak ada out sana. Kurang cermat sang penjaga gawang. Rebound bola tadi di depan gawang di sisi sebelah kiri sana, namun tidak ada pemain yang datang membantu sehingga bola kembali menuju pada sudut sebelah kiri. Tendangan pojok yang kedua. Kita nantikan arahkan bola ke depan gawang. Siapa yang dituju? Tengah berbahaya. Sedikit berbahaya di belakang sana, namun dibiarkan saja oleh sang penjaga gawang. Apabila tadi bisa dijangkau, mungkin bisa diselamatkan bola di belakang sana. Pendek saja. Dan pojok sudah dilakukan. Ada nomor punggung 10. Ada 3, masih 3, melempar ke sisi sebelah kiri. Datang bantu nomor punggung 12. Dan Jasa di sana, Java kembali lagi-lagi bisa digagalkan serangan yang bertubi-tubi. Pasukan Ungu ini mencoba untuk menambah golnya. Lancaran terjadi di garis tengah lapangan sana. Salah satu pemain belakang dari Ngalian melakukan pelanggaran. Nantikan tendangan bebas. Nanti kawan di depan sana kurang cermat umpan yang diberikan anak-anak dari Sumberjo ini. Serangan balik kali ini sebelah kiri. Mengikat bola kembali. Harus meninggalkan pertandingan. Lemparan ke dalam. Lemparan yang kurang sempurna. Kesalahan kecil dilakukan pemain dari Sumberjo, melakukan lemparan ke dalam yang kurang baik. Punggung 12 ada Wisnu, lemparkan sudah. Ngalian menuju di daerah jantung pertahanan. Nada dari Sumberjo masih bisa diamankan. Mari kita sangat ketat dari belakang sana. Lagi dan lagi terlihat pelanggaran pemain depan dari Sumberjo tadi melakukan pelanggaran keras di sisi sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Diki. Dan nantikan tendangan bebas anak-anak muda dari Ngalian ini sudah dinanti. Tak kembali ke kawasan akan bola kedua gawang dan langsung
Shooting ke sisi sebelah kanan, namun masih sedikit melebar ke sisi sebelah kanan. Gawang yang dijaga oleh Diki. Sementara kedudukan masih 5-0 untuk keunggulan pasukan ungu dari Ngalian. Dan nantikan bola di belakang sana. Jaga gawang, tengok kiri kanan, berikan bola pada temannya, namun masih bisa dipatahkan tadi. Tendangan dari sang penjaga gawang, bukan suatu pelanggaran. Bola melebar ke sebelah kanan, berbahaya. Kalah dalam body di sisi sebelah kanan sana. Datang membantu nomor punggung 8 Hanif. Hanif berikan pada punggung sebelah. Sana wasit ada pergantian pemain. Nomor punggung 14 dari Ngalian keluar, masuk nomor punggung 6 ya Jeffrey masuk, keluar nomor punggung 14 Jaki ditarik keluar sang pelatih dari Ngalian ini. Balik ke lapangan pertandingan, bola bergulir sudah di daerah bundaran tengah sana. Akan bantu nomor punggung 8 Hanif. Pendek saja pada teman terjaga juga, angkat bola lebar ke sisi sebelah kanan. Kembali bola menuju pada sudut sana, dibiarkan saja oleh barisan belakang dari Sumberjo. Terlihat sedikit melambat tempo permainan di sore hari ini dari Sumberjo, namun pemain-pemain muda dari Ngalian tetap bersemangat untuk memberikan nambah gol lagi. Saja ditinju saja bola oleh sang penjaga gawang DG, berbahaya, namun masih bisa diamankan. Masih perebutan bola di daerah kotak gawang sana. Pelanggaran ada dari Ngalian tadi melakukan pelanggaran yang seharusnya tidak perlu dilakukan, namun sangat-sangat harus menentukan salah satu pemain dari Sumberjo ini. Pendek saja, umpan pendek dimainkan pemain-pemain muda. Umpan ke sisi sebelah kiri, bukan suatu pelanggaran. Ada nomor punggung 16, ada foul, berulang kali percobaan tendangan langsung suntik ke arah gawang, masih belum beruntung. Menuju pada sudut sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Tinggi. Menantikan menit yang ke-20 ini dari kedua kesebelasan belum bisa menghasilkan gol. Menantikan sang penjaga gawang mendatar arah bola. Tendang saja pemain-pemain muda dari Ngalian dan nomor punggung 8 ada Hanif. Hanif otot bola melewatkan dua pemain di belakang sana, bisa kembali diamankan walaupun bola harus keluar di lapangan. Melihat bola menghasilkan tendangan gawang. Berulang kali serangan yang dibangun anak gerak muda dari Ngalian di babak yang kedua ini sampai menit-menit yang ke-23 ini belum bisa menghasilkan gol. Pelanggaran kembali tercipta di lini lapangan tengah. Nantikan tertinggal 5 angka. Anak dari Sumberjo tetap bersemangat untuk memperkecil ketertinggalannya. Umpan pada pada nomor punggung 5 ke tengah, lebar ke sebelah kanan. Nomor punggung 4 Lapa tadi sudah dalam posisi di belakang pemain-pemain dari Ngalian. Terlihat rapi komando pasukan belakang sana bisa mengontrol teman-temannya untuk menjebak offside. Kembali ke lapangan pertandingan, bukan suatu pelanggaran. Ada nomor punggung 13 Afwan di sana, lebar sebelah kiri. Saya benar-benar punggung 1.
menit-menit ke-25 ini nomor punggung 10 Alian Junior ini bisa manfaatkan bola yang sangat-sangat baik sehingga bergetarlah kembali jarak gawang di belakang sana dan dijaga oleh Dika. Masa sang penjaga gawang harus memungut bola dari dalam gawang sana. Ubahlah kedudukan menjadi 6-0 di babak yang kedua ini. Kita lihat di jalan raya sana main atau pendukung dan fanatiknya dari Trimulyo yang sore hari ini sudah datang dan arah-arahkan supporter pendukungnya ucapkan selamat datang. Tidak kembali ke lapangan pertandingan. Apa yang terjadi? Hanya memainkan bola nomor punggung 16 dengan tenangnya Pau di sana. Pau, apa yang terjadi? Handsball bermain-main dengan bola, kiranya tidak diketahui oleh wasit. Bola mengenai tangan asisten wasit 1. Wasit ada pergantian pemain dan diberikan kartu kuning. Wasit ada pergantian pemain dari Ngalian nomor 13 keluar, masuk nomor punggung 5 dan nomor punggung 10 masuk nomor punggung 15 ya, sekaligus tarik keluar ada 3 dan Ahwal tadi diturunkan dan ditarik ke luar kata tendangan. Percobaan pertama ruang yang dimilikinya anak-anak muda dari Sumberjo ini, namun masih jauh dari gawang sana, melebar ke sisi sebelah kiri. Nantikan dari Ngalian baru bisa mencetak gol di babak yang kedua sore hari ini menjadi 6-0. Balik ke lapangan pertandingan, mencoba anak-anak muda dari lini belakang sana maju ke depan. Ada nomor 12, ada Dahwa tadi sudah berada dalam posisi offside, dilihat oleh R2 di sana. Itu saja tadi sedikit rapi barisan belakang dari Sumberjo ini bisa menggagalkan serangan yang dilakukan pemain depan dari Ngalian. Sumberjo barisan kapten sebelasan arahkan bola ke sisi sayap kanan, lagi-lagi bukan suatu handsball di depan sana. Kalau di daerah tengah lapangan masih 1-2 pada saja. Lihat sangat-sangat sulit keluar dari posisi yang sangat sempit. Namun lihat salah satu pemain dari Sumberjo harus dijatuhkan benturan yang sedikit keras di daerah lapangan tengah sana. Dan nantikan pemain yang satu ini dari Sumberjo tidak bisa kembali melanjutkan pertandingan. Punggung 12 ada Wisnu tadi balik ke lapangan pertandingan, berbahaya. Bola di pojok belakang masih bisa diamankan. Pasukan putih dari Sumberjo ke tengah, kurang cermat, berbahaya. Balik perebutan bola di lini sebelah kiri. Lagi-lagi bola keluar ke lapangan pertandingan. Luang yang dimiliki melalui tendangan pojok yang pertama di babak yang kedua. Sumberjo apakah bisa menuai keberuntungan di sore hari ini? Dan nantikan sudah ditunggu pemain depan gawang sana. Berbahaya, tidak ada coba masih berada di dalam jatuh pertahanan. Ngalian ini melebar semangat ke lini tengah sana dari lapangan. Nomor 27 lepas sekali, ada amankan bola kembali. Lagi-lagi harus
Sumberjo. Pelanggaran yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh pemain depan, namun karena sangat sulit dan sangat sempit untuk mencari ruang gerak atau ruang tembak, seharusnya pemain yang satu ini harus dicatatkan pelanggaran terjadi di lini sebelah kiri. Kembali anak-anak muda dari kalian santapkan sebelasan di depan sana, kurang cermat memberikan umpan teman terdekatnya tadi. Kembali masih bisa dikejar, masih nomor punggung 5 geser di lini lapangan sebelah kiri. Lihat bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Sumberjo FC. Nanti kawannya di depan sana, tengok kawan, tengok lawan, siapa yang akan diberikan nomor punggung 10. Lihat lemparan ke dalam tadi kurang sempurna sehingga bola kembali dimiliki pasukan ungu berpunggung 6 dari Ngalian oleh Jeffrey arahkan bola ke depan gawang, umpankan jauh, berbahaya. Bisa ke depan, masih ada nomor punggung. Satu sotekan saja, satu sentuhan tendangan melalui kaki kanannya melalui nomor punggung 7. Akhir tadi masih melebar sedikit ke sisi sebelah kiri gawang, memasukkan tendangan gawang di belakang sana. Baik kanan akan bukan tendangan gawang, luka-luka dan dilakukan. Umpankan teman terdekat di depan sana, lagi-lagi Musadir gagalkan cobaan serangan melalui lini depan sana. Punggung 12 bisa diamankan kembali. Bangsa pemain tengah harus membuang bola, tidak ada teman yang datang membantu dari Sumberjo ini. Biarkan saja kembali bola untuk meninggalkan garis lapangan pertandingan. Jangan gawang kembali dimiliki anak-anak muda dari Sumberjo yang sampai menit-menit akhir di babak yang kedua ini sudah kemasukan 6. Apakah bisa memperkecil ketertinggalannya di babak yang kedua? Menit-menit akhir pertandingan pada sore hari ini. Kembali kalian menguasai bola di daerah bundaran tengah sana. Umpan terbang teman, bukan seperti offside di sana. Siapa sekali sendirian. Lagi-lagi terlalu lama memainkan bola sehingga bisa dicuri di sisi sebelah kiri sana. Bisa diamankan kembali oleh barisan belakang dari Ngalian ini. Umpan pendek, umpan yang sangat-sangat rapi, umpan 1-2, umpan pendek dilakukan anak-anak dari Ngalian. Nomor punggung 17 cepat sekali dan bola. Ada Fasil di sana, masih bisa diamankan, berbahaya. Hati-hati, hampir saja saudara. Tendangan kaki kiri pemain depan dari Ngalian tadi masih lancai ke sisi sebelah kiri gawang dan dijaga oleh Digi, sang penjaga gawang dari Sumberjo. Wasit ya, ada salah satu pemain di sisi sebelah selatan sana, pemain dari Sumberjo yang tergeletak di lapangan, dan di sebelah utara sana juga ada satu pemain dari Sumberjo, sang kapten tim yang harus diberikan perawatan oleh tim medis. Ya, kita saksikan dari tim Sumberjo, mungkin pemain-pemainnya sudah sedikit kelelahan karena pertandingan di sore hari ini dengan waktu 2 kali 30 menit. Ya, kita lihat di
sisi sebelah selatan sana pemain dari Sukoharjo dibantu untuk keluar dari lapangan pertandingan sebentar, dan juga di sisi sebelah utara sana main belakang atau kapten dari kesebelasan Sukoharjo ini juga masih diberikan perawatan. Juga sedikit untuk keluar dari lapangan pertandingan. Kita nantikan menit-menit akhir pertandingan di babak yang kedua ini. Ya, terlihat satu pemain belakang atau kapten tim dari Sukoharjo juga keluar dari lapangan pertandingan. Jadi diberikan perawatan oleh tim medis. Kembali ke lapangan pertandingan pada sore hari ini. Penjaga gawang arahkan bola ke depan, tidak ada kawan di sana. Datar arah bola tadi bisa dikuasai sepenuhnya. Pasukan ungu dari Ngalian, bukan bola pada nomor 16. Pertandingan di babak yang kedua ini, Ngalian kembali bisa menambahkan golnya di sore hari ini. Tendangan jarak jauh yang keras tadi bisa dilakukan dengan sempurna, dan sang penjaga gawang Diki tidak bisa mengamankan bola di belakang sana. Bola kembali getar jalan gawang di belakang sana yang dijaga oleh Diki. Jadi skor 7-0. Hujan gol pada kesempatan pertandingan sore ini. Lian dengan Sukoharjo. Kita lihat di belakang sana sang penjaga gawang tenang saja ikan bola pada kawan terdekatnya, sedikit memainkan bola karena terlihat di papan skor sana dengan skor yang banyak, sehingga pemain-pemain dari Ngalian ini sementara memainkan bola untuk mengulur-ulur waktu di pertandingan di menit-menit akhir di babak yang kedua ini. Kembali bola bergulir di sini sebelah kanan sana, masih berikan bola, kontrol bola yang kurang sempurna anak dari Sukoharjo. Apa yang terjadi di sisi sebelah kiri lapangan dari Sukoharjo? Pelanggaran pemain tengah dari Ngalian ini harus dijatuhkan, sedikit berbahaya. Jadi momok dari anak-anak Sukoharjo, pemain tengah yang sedikit punya skill yang sangat-sangat baik, harus dijatuhkan. Pemain tengah dari Ngalian ini menghasilkan tendangan bebas yang masih jauh dari gawang yang dijaga oleh Diki, dan nantikan tendangan bebas nomor punggung 6 Jeffrey yang akan bukan tendangan bebas ini. Jeffrey ada apa yang berbahaya? Ayo di sana. Di ujung depan gawang sana salah satu pemain dari Ngalian baik sekali, namun terlihat oleh Abu Dua di sana tidak dalam posisi yang offset. Masih beruntung Sukoharjo, salah satu pemain depan offset. Ada bergantian pemain dari Sukoharjo, nomor punggung 16 masuk, ada Raju, gantikan nomor punggung 9 dari Sukoharjo. Dan Reza ditarik keluar, masukkan pemain baru nomor punggung 16 ada Raju akan menambah di belakang sana. Kesalahan yang dilakukan di barisan belakang sana bisa dimanfaatkan kembali anak-anak dari Ngalian ini. 8 gol
disumbangkan untuk timnya dengan performa pemain-pemain yang sangat-sangat baik sehingga kembali menorehkan gol di papan skor sana jadi 8-0 di pertandingan pada sore hari ini. Sedikit ketimpangan di pertandingan antara tim dari Ngalian sama tim dari Sumberjo, namun tidak patah semangat anak-anak dari Sumberjo ini. Dan saudara-saudara penonton, berakhirlah sudah pertandingan di babak yang kedua ini dengan skor 8-0. Anak-anak dari Ngalian FC ini bisa melaju pada tim dari Sumberjo. Yang namanya pertandingan pasti harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Namun itu bukan suatu kekalahan, namun itu adalah kemenangan yang tertunda. Mungkin di lain waktu, di event-event yang akan datang.